Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18, channel sejarah, pengajian, ilmu leluhur dan budaya Nusantara. Saat ini kita akan berdiskusi tentang Asmaul Husna Ya Jabbaru beserta khasiatnya. Jadi saya pernah mendapat ijazah tentang amalan Asmaul Husna Ya Jabbaru. Amalan ini saya dapatkan dari guru saya, Kiai Ahmad Muhammad Pasuruan, dan ternyata ini ijazah dari Syekhona Khalil Bangkalan, Madura. Ya Jabbaru ini salah satu khasiatnya adalah menghancurkan musuh. Apabila dibaca, selain Ya Jabbaru ini untuk menghancurkan musuh, juga akan dicintai oleh atasan. Jadi bawahan kita akan segan, atasan kita akan kasihan terhadap kita. Sebaliknya, orang yang memaksa untuk menyakiti kita akan hancur dengan sendirinya. Bahkan apabila terkena amalan ini, doa ibunya pun tidak akan bisa mengobati kehancuran tersebut. Ini mungkin kita bisa gunakan sebagai kajian pamungkas bagi orang-orang yang kedolimannya itu sudah di luar batas. Kepada para pemirsa, saya menganjurkan kalau nanti misalnya akan mengamalkan amalan ini, saya persilahkan, monggo. Akan tetapi perlu hati-hati, Anda jangan sampai mengkhususkan amalan ini kepada sesama muslim. Dan saya merekomendasikan agar amalan ini digunakan terhadap orang-orang yang sudah sangat di luar batas kedolimannya. Misalnya mereka para konten kreator yang setiap detik menjelek-jelekan Islam. Jika Anda mungkin membuka media sosial, terutama yang berisi video-video, banyak sekali orang-orang yang menghina Islam dengan alasan untuk membangkitkan agama leluhur. Padahal agama mereka itu musnah bukan karena Islam. Ada beberapa agama yang datang sebelum Islam dan membuat agama mereka itu musnah. Apalagi sebuah agama itu kan kenapa kok bisa musnah? Berarti tidak bisa di-upgrade. Agama-agama yang bertahan hingga saat ini adalah agama-agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Apabila ada suatu ajaran atau sekte yang tidak bisa mengcover kebutuhan manusia dan perkembangan zaman, ya tentu saja ditinggalkan. Jika kalian suka mendengar cerita sebelum tidur, subscribe channel Lakon Manusia, sebuah channel tentang cerita horor, cerita kisah nyata, cerita kriminal, cerpen, urban legend, dan kisah nyata. Segera subscribe channel ini dan kamu akan terhibur menjelang tidur. Nah, ketika agama itu ditinggalkan, malah yang dituduh agama lain. Ini kan, apalagi mereka berkoar-koar di media sosial seraya menjelek-jelekan terutama Islam. Entah kenapa kok Islam, sedangkan dua agama terdahulu yang secara langsung membuat agama mereka punah itu tidak pernah disentuh. Nah, amalan ini bisa kita gunakan misalnya untuk orang-orang yang seperti itu, atau orang-orang yang mengaku Islam akan tetapi sebenarnya merusak Islam dari dalam. Contohnya aliran-aliran yang suka mengkafirkan orang lain karena berbeda pemahaman, berbeda cara ibadah. Itu boleh kita sikat dengan amalan ini, biar mereka diberi keadilan, diberi teguran oleh Allah agar tidak
merusak Indonesia, tidak merusak Islam, tidak merusak Nusantara ini. Karena bagaimanapun Indonesia adalah rumah besar kita. Di sini kita mencari makan, di sini kita beristirahat, bahkan beranak pinak, dan kelak insya Allah akan di sini juga kita akan dikuburkan. Jika tidak suka dengan Indonesia, sebaiknya mencari suaka ke negara lain yang cocok dengan ideologi mereka. Nah, bagaimanakah cara mengamalkan Asmaul Husna Ya Jabbaru ini? Menurut guru yang mengijazahi saya, Ya Jabbaru ini dibaca tengah malam, di atas jam 11 malam. Cara membacanya setelah sholat Isya, kemudian di sholat hajat 2 rakaat, kemudian bertawasul kepada yang mengijazahi kita, terutama Kiai Ahmad Muhammad Pasuruan dan juga Syekhona Khalil Bangkalan. Kemudian kita baca Asmaul Husna Ya Jabbaru, Ya Jabbaru, Ya Jabbaru. Huruf roknya itu dihidupkan sebanyak 450 kali. Itu kita lakukan secara istiqomah setiap malam. Dengan begitu saja insya Allah orang yang berusaha untuk mencelakai kita, memusuhi kita, akan hancur karena berurusan dengan Allah secara langsung. Dan kehancuran itu tidak bisa diobati bahkan oleh doa ibunya sendiri. Kemudian apabila mungkin ada orang yang kedolimannya kelewatan, seperti orang-orang tadi yang memfitnah Islam atau memprovokasi atau memantik kerusuhan-kerusuhan di Indonesia, misalnya mereka yang suka konvoi kemudian melakukan penganiayaan terhadap pengguna jalan atau geng motor, bisa kita amankan, kita beri pelajaran dengan Asma Ya Jabbaru ini dibaca sebanyak mungkin. Selain membaca istiqomah 450 kali itu, kita baca secara khusus sebanyak-banyaknya agar Allah yang memberikan teguran, Allah yang memberikan pelajaran. Kita tidak usah ikut-ikut, dan insya Allah dengan barokah amalan ini akan berurusan dengan Allah yang Maha Jabbar, yang Maha memaksa. Nah, begitu saja cara mengamalkannya. Tetapi ini tidak serta-merta dibaca 1 hari atau 3 hari atau seminggu, insya Allah belum akan terlihat khasiatnya. Tetapi jika sudah kita amalkan secara ikhlas selama beberapa minimal 40 hari, apalagi sampai bertahun-tahun, insya Allah siapapun yang berniat tidak baik kepada kita atau keluarga kita atau orang yang kita cintai, insya Allah akan berurusan langsung dengan Allah yang Maha Jabbar. Dan siapapun yang berniat kurang baik terhadap Indonesia ini, yang berniat kurang baik dengan Islam ini, insya Allah akan berurusan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Jabbar. Demikian mungkin diskusi kita kali ini. Silahkan diamalkan dengan catatan bukan untuk menyakiti orang lain yang tidak berdosa, bukan untuk melampiaskan dendam karena keegoisan kita. Malah sebaliknya, jika kita menggunakan amalan ini untuk memperturutkan dendam kita, padahal kita yang salah, maka akan berbalik kepada kita sendiri. Makanya jangan pernah mengarahkan amalan ini kepada siapapun kecuali orang itu sudah kedolimannya di ambang batas. Misalnya mereka para konten kreator yang suka menghina-hina Islam, atau mereka yang secara sengaja memancing-mancing kerusuhan di Indonesia ini. Demikian Ajastuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.